Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Nursika. Saya dari Pondok Pesantren Jamsul Islam Islam Bumiayu. Di sini saya ingin menjelaskan surat An-Nisa ayat 85 sampai 94. Ayat ini membahas tentang prinsip memberikan pertolongan atau syafaat, etika dalam ketika menyebarkan berita, membalas salam, dan hukum membunuh secara tidak sengaja maupun disengaja. Langsung saja di sini saya ingin membacakan ayat 85. May yashfa'u syafa'atan hasanah yakulu lahu nasibun minha wa may yashfa'u syafa'atan sayyi'atan yakulu lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqin. Artinya, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberikan syafaat yang buruk, niscaya dia akan memikul dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. An-Nisa ayat 85. Penjelasan dari ayat tersebut adalah pada saat ini syafaat bukan terutama bermakna syafaat di akhirat, melainkan perantaran antara rekomendasi dalam urusan manusia. Yang pertama, syafaat yang baik, membantu orang yang mendapatkan haknya, merekomendasi orang yang layak, menjadi mediator perdamaian. Yang keempat, membantu urusan sosial yang halal dan bermanfaat. Ada juga syafaat yang buruk. Yang pertama, membela kekafiran. Yang kedua, membantu kezaliman. Yang ketiga, meneposit yang merugikan hak orang lain. Yang keempat, menjadi perantaran dalam perbuatan dosa. Hikmah dari ayat tersebut adalah Islam mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, melainkan juga atas pengaruh yang ia perbuat, pengaruh yang ia berikan kepada orang lain, orang yang memfasilitasi kebaikan mendapat pahala, sedangkan orang yang memfasilitasi keburukan ikut mendapatkan dosa. Selanjutnya ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quyitum bi tahiyyatin fayahyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasib. Artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatannya itu dengan lebih baik daripadanya, atau maka balaslah dengan hal yang sepadan. Sesungguhnya Allah menghitungkan segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Ayat ini menjelaskan dasar etika sosial dalam Islam. Contohnya, seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Jawaban minimalnya Waalaikumsalam. Jawaban yang lebih baik Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika diberi kebaikan atau penghormatan, balasan dalam setara atau lebih baik. Hikmahnya yang pertama, menumbuhkan kasih sayang persaudaraan. Dua, menghilangkan permusuhan. Yang ketiga, membangun budaya saling menghargai. Prinsipnya adalah membalas ketika dengan kebaikan yang sama atau lebih baik. Di sini saya ingin membacakan ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asaddaqu minallahi haditha. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu dan terjadinya kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya apa yang lebih benar perkataannya daripadanya Allah. Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang yang bersikap tidak konsisten. Satu, kadang bersama kaum muslim,
kadang menuduhkan musuh, kadang mengutamakan keuntungan pribadi, tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap kebenaran. Ayat ini berbicara tentang sekelompok orang yang bersikap tidak konsisten. Kadang kadang bersama kaum muslim, yang kedua kadang mendukung musuh, yang ketiga mengutamakan keuntungan pribadi, yang keempat tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap kebenaran. Selanjutnya di sini saya ingin membacakan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum munafiqina fitnatayn wallahu ardakum bima kasabu aturiduna an yattakhidhu man adallallah wa man yudlilillahu fala tajida lahu sabila. Ayat ini menjelaskan kaum muslim sempat berbeda pendapat mengenai sikap terhadap mereka. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik itu? Penjelasannya, Allah mengingatkan agar penilaian dilakukan berdasarkan fakta atau tindakan nyata, bukan sekedar penguasaan lisan. Selanjutnya di sini saya ingin membacakan ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Waduu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyyan wala nasira. Dijelaskan dalam ayat 89 beberapa kategori. Yang pertama, orang yang memusuhi dan memerangi umat Islam. Yang kedua, orang yang hijrah atau meninggalkan permusuhan. Yang ketiga, orang yang mengadakan perjanjian damai. Yang keempat, orang yang netral atau tidak ingin memusuhkan kedua pihak. Hikmahnya, Islam mengajarkan keadilan dalam nilai manusia, tidak mudah menuduh, tidak perlu naif terhadap pengkhianatan. Sikap hukum didasari pada tindakan nyata, bukan prasangka. Di sini saya ingin membacakan ayat 90 yang berbunyi illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasuratan sudurahum aw yuqatilu qaumahum walau sya'allahu sallatahum فقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak menunda kebenaran karena manusia, hidayah pertolongan bukan tanggung jawab Nabi. Contohnya, Allah tidak membebani kita dengan sebuah hasil, tetapi dengan azan sholat. Yang kedua, memudahkan kebaikan karena lingkungan yang belum sempurna, terbawa teman yang malah mengajak tidak baik. Yang kedua, hidup dengan lingkungan sehat karena lingkungan akan membuat tidak sehat. Yang keempat, ketika kemarin kita gagal, jangan pernah ulang lagi. Yang keempat, kita mengaji untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, dalam beberapa perang, Nabi selalu ikut perang dan mengikuti gaya-gaya Rasulullah menjadi contoh terbaik. Jangan menunggu taat saat ramai, jangan menunggu taat sebelum istiqomah. Kita harus menjadi energi yang negatif untuk lingkungan sekitar.
Barang siapa yang memudahkan kemaksiatan, dia akan memikul dosa. Selanjutnya di sini saya ingin membacakan ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna aqina yuriduna an ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila fitnati urakisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum assalam. Kullama ruddu ila fitnati فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديكم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Arti ayat tersebut, kelak kamu akan mendapat golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah. Di sini saya ingin membacakan ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil-mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa ma kana lil-mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man yaqtul mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minat. Raqabatin mu'minatun wadiyatun muslimatun ila أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهم مؤمنون فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجدوا فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وما لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتوبة من الله وكان الله عليما حكيما. Ayat 92 ayat Surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena bersalah, tidak sengaja. Hukum pembunuhan tidak sengaja. Jika seseorang mukmin membunuh mukmin lainnya secara tidak sengaja, maka wajib 1. Memerdekakan seseorang budak mukmin sebagai bentuk kafarat tebusan dosa. Karena perbuatan sudah tidak ada, para ulama menjelaskan bahwa bagian ini tidak dapat dilaksanakan pada masa kini. 2. Membayar diat, utang tebus atau ganti rugi, memberikan kepada keluarga korban, kecuali jika keluarga korban memaafkan, menggugurkan hak diat tersebut. Kasus khusus, jika korban berasal dari kaum yang memusuhi umat Islam, maka hanya diwajibkan kafarat kemerdekaan budak mukmin. Jika korban berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai, maka pembayaran diat kepada keluarga korban, kemerdekaan budak mukmin. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini merupakan kafarat yang berlaku hingga sekarang. Di sini saya ingin membacakan
An-Nisa ayat 97. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ayat ini menjelaskan, barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan bagian azab yang besar. Penjelasan ayat ini menunjukkan beberapa beratnya dosa pembunuhan sengaja. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa pembunuhan sengaja. Pesan utamanya, nyawa manusia sangat mulia. Membunuh tanpa hak termasuk dosa besar. Perilaku terancam, murka, dan hukum Allah yang sangat besar. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kerasnya ancaman terhadap pembunuhan sengaja. Sementara persoalan taubat pelaku tetap dibahas dalam kajian fikih dan akidah secara di sini saya ingin membacakan surat An-Nisa ayat 94. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama laysa mu'minan tabtaguna ardillahil hayatid dunya fa'indallahi maghanim katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi penjelasan An-Nisa ayat 94 adalah, wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu pergi berperang? Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu pergi berperang di jalan Allah? Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, engkau bukan seorang mukmin. Ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait peristiwa ketika seseorang dibunuh meskipun telah menunjukkan tanda-tanda keislaman. Allah memerintahkan melakukan verifikasi, tidak buru-buru menuduh, tidak menghilangkan hak hidup seseorang karena prasangka. Hikmah dari ayat 94 ini, prinsip tabayun, klarifikasi dan verifikasi sangat penting. Yang pertama, dalam konflik. Yang kedua, dalam menegakkan hukum. Yang ketiga, dalam menerima informasi. Yang keempat, dalam menerima keimanan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuqtal mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa asyhadallahu alaihi wa maghfiratuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak ayatnya tak siji nyong kayane bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. May yashfa'u syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Harus tabayun ketika dalam suasana takut, rusak-rusuk, emosi tinggi, emosi mencekik, jangan langsung berperang, tapi ambil dengan cara lebih teliti, tenang, dan sesuatu yang kita lihat baik
tindakan sesuatu yang menurut kita baik belum tentu itu baik untuk kita. Jadi banyaklah bertabayun, jangan ambil keputusan secara terburu-buru, janganlah kalian mudah menghakimi orang lain, jangan mengkafiri orang lain, janganlah kalian menuduh janganlah kalian menuduh menghakimi orang lain, dan janganlah mengkafiri orang lain. Kita harus ingin mengambil untung dunia, bukan butuh validasi. Mengejar dunia, jangan sampai melanggar nilai kemanusiaan. Mengejar dunia, jangan sampai mengejar dunia, jangan sampai mengambil untung. Mengejar dunia, jangan sampai mengambil nilai kemanusiaan. Kesimpulan utama dari ayat 85 sampai 94. Yang pertama, syafaat yang baik dalam membantu memfasilitasi kebaikan, pelakunya mendapat pahala. Yang kedua, salam dan penghormatan harus dibalas dengan setara atau lebih baik. Ayat 86. Yang ketiga, kaum munafik oportunis dinilai berdasarkan tindakan nyata, bukan sekedar klaim. Ayat 88 sampai 91. Yang keempat, membunuh tidak sengaja mewajibkan kafarat yang diat sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral. Ayat 92. Yang kelima, membunuh sengaja merupakan dosa besar dengan ancaman yang sangat keras. Ayat 93. Yang keenam, tabayun dan kehati-hatian wajib dilakukan sebelum menilai atau mengambil tindakan terhadap orang lain. Ayat 94. Tema besar dalam rangkaian ayat ini adalah tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap sesama, keadilan dan penilaian, dan penjagaan kesucian nyawa manusia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.